Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama praktisi hukum Nicholas Johan Kili-Kili. Pak Niko, saya bisa sebut atau bisa tulis atribusi Anda sebagai penasehat GRIP juga nggak Pak di sini sekarang? Bisa Baik. Mbak. Kalau sebagai penasehat harusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi ya Pak? Artinya kerusuhan tidak terjadi, semua tertib, semua menuruti, semua takluk terhadap ADART yang sudah disepakati. Betul Mbak. Betul sekali. Jadi fungsi Karena pengawasan, fungsi penasehat di mana Pak kalau begini? ya paling saya mengingatkan ketua umum supaya oknum-oknum daripada anggota GRIP yang bandel ini KTA-nya dicabut dan diberikan tindakan tegas dan terukur, diberikan pemecatan. Jangan mentolerir perbuatan-perbuatan premanisme yang merugikan organisasi. Sampai pemecatan saja Pak? Bukan cuma itu, saya berharap supaya negara kita negara hukum, apalagi saya seorang lawyer. Ya, seorang praktisi hukum, saya berharap bahwa mereka ditindak tegas. Dan perbuatan-perbuatan mereka ini bisa dikenakan pasal berlapis, banyak sekali pasal yang bisa dikenakan. Baik. Apalagi ada senjata ilegal di situ. Baik. Itu bisa Ada kena berapa undang-undang darurat. jumlah anggota GRIP sebenarnya ada berapa banyak Pak? Sudah jutaan, mungkin sekitar 2 jutaan. Seluruh Atau 3 Indonesia? juta. Seluruh Indonesia, ya. Baik. Kalau kita bisa mengusut nantinya, harapan Anda tadi juga ke Ketua Umum GRIP agar anggota-anggota yang melakukan kerusuhan, penganiayaan, itu ditindak, itu diusut. Berapa orang menurut Anda mereka yang turut terlibat dalam kerusuhan di Depok saja? Di Depok yang saya ketahui banyak, tetapi yang ditetapkan jadi tersangka itu 9 ya, 9 orang. 5 sudah ditangkap, 4 masih buron. Cukup Dan 9 saya saja berharap Pak? supaya 4 yang itu tugas penyidik ya, yang mengetahui itu. Karena kita sendiri juga nggak mengetahui sejumlah berapa banyak, karena kita nggak ada di sana kan. Kita cuma tahu dari berita aja. Nah, saya berharap 4 orang yang buron juga, dia dengan kerelaan hati datang menyerahkan diri lah ke polisi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ada yang melindungi mereka Pak saat ini? Kenapa bisa sembunyi? Oh enggak. Kita di GRIP dari dulu Pak Hercules itu enggak ada mau sembunyi-sembunyi anggotanya. Kalau salah tetap salah. Kalau salah tetap salah. GRIP Jaya sendiri Pak, apakah juga terlibat dalam artian turut membantu kepolisian? Kami turut membantu kepolisian, bahkan kami ikut mencari, kalau kami dapat kami serahkan. Karena GRIP ini banyak bakti sosial kita sumbang. Pak Hercules ketua umum kami itu setiap hari Kamis itu buat santunan anak yatim piatu. Terus banyak korban-korban apabila ada korban banjir, kebakaran, gempa bumi. GRIP itu udah langsung telepon. Ketua umum sering telepon, kumpul barang bekas dan sebagainya, kita berikan sumbangan-sumbangan. Banyak buat bakti-bakti sosial. Begitu banyak bakti sosial, begitu banyak kebaikan yang ditebar, tapi kemudian dengan kerusuhan yang terjadi di Depok ini, nama GRIP menjadi hancur. Apa saran Anda selanjutnya, Pak? Saran saya selanjutnya agar supaya mudah-mudahan ketua umum juga dengar ini. Saran saya selanjutnya untuk merekrut Pak Niko? Pak Niko? Baik, sepertinya anggota GRIP lagi masuk seperti ini, kita harus penuh. Ya. Tapi bagaimana kemudian terakhir Pak Niko, mohon maaf, bagaimana memastikan agar anggota Ormas yang di mana Anda menjadi penasehatnya ini tidak membuat kerusuhan di tempat lain? Kita harus memberikan bimbingan-bimbingan, kita buat pelatihan-pelatihan agar kepada mereka, mengarahkan mereka untuk tertib. Seperti itu, Mbak. Semoga didengar oleh Ketua Umum GRIP. Pak Niko, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Allah